aku serahkan kepada kolega. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Puji dan syukur Tuhan, hari ini kita mau sharing Tuhan, berkati apapun yang jadi sharing kita hari ini Tuhan, kita jadi berkat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Boleh. Sore. Ada Jose, apa kabar? Delfos, Adeline, saya masih ingat. Mungkin kalau Siska saya lupa. Ini Siskanya siapa? Siskanya Tante Femi, beda ya? Siska Tante betul ya? Iya. Bener ya? Ya benar kok. Tante Femi. Robert. Siskanya Tante Femi. Oh benar, Siska. Siskanya Om Robert. Rahel mana Rahel? Papi, mami sehat ya? Iya. Oke teman-teman, terima kasih buat Yose. Ini saya mau sharing aja, jadi teman-teman kita bukan buat ngajarin, tapi kalian luar biasa. Selamat sore juga. Buat Setiawan Yefta, berarti Yefta ya? Oke, wah ini kita juga internetnya ini mudah-mudahan tidak masalah. Ini sampai jam berapa ya Yos ya? Sampai jam 6 lewat lah kok. Ininya Koko aja sih. Punya kebablasan. Apa-apa. Ini kedengeran ya suara saya ya? Aman. Ini mau share. Oke, ini teman-teman kemarin Yoas udah kasih sedikit tema nih. Temanya Know Your Strengths, teman-teman. Oke, ini saya mau ngasih. Kadang-kadang kita sendiri bingung ya teman-teman ya, apa sih kekuatan kita ya, betul ya. Benar kan, kita pengen tahu nih apa sih kekuatan diri kita teman-teman. Nah, teman-teman, saya cuma mau ngasih tahu sih. Saya bukan mau ngajarin ya teman-teman ya. Saya cuma ibaratin saya ini duluan lahir doang. Jadi kita semua tuh sama, kita tuh semua di mata Tuhan itu sama, nggak ada bedanya. Cuma mana aja yang duluan udah ngerasain duluan, jadi bisa berbagi gitu. Nah ini saya kutip sebentar. Jalan. Nah teman-teman, ini ayat yang saya ambil teman-teman dari 2 Korintus 14. Di sini yuk kita baca sama-sama. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupi kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya adanya keseimbangan. Nah, teman-teman, tanpa sadar nih, kita sendiri tuh sebenarnya Tuhan itu udah ngasih kita kelebihan masing-masing. Kita udah ngomongin kekuatan kita loh. Jadi strength itu kan berarti kelebihan ya. Kita bisa anggap itu sebagai kelebihan atau kekuatan kita. Tapi banyak orang yang nggak ngerasa itu kelebihan kita, teman-teman. Kenapa? Kita tuh pertama, kita lebih banyak fokus sama apa yang fokus sama apa yang jelek. Kebanyakan pasti hampir semua orang itu kebanyakan fokus apa yang jelek. Percaya nggak nih? Contoh ya, netizen ya. Kalian udah tahu pasti netizen. Namanya netizen ya. Sebaik-baiknya orang, sekali dia buat salah, yang diingat apa? Salahnya. Begitupun juga kita suka begitu sama diri kita tanpa sadar. Contoh, saya sendiri. Ini nggak ada buka wajah saya Yoas nih. Yafta dibuka nggak? Yafta buka ya, kelihatan. Oke, contoh nih sempurna. Tapi memang saya kadang-kadang ngerasa kekurangan saya apa? Males. Saya benar-benar males. Tapi nah itu dia. Tanpa sadar kita akhirnya kejelekannya kita yang menjadi kelebihan kita nih. Jadi gini, saya mau sharing. Kadang-kadang kita tuh merasa kita tuh mampu, tapi kadang-kadang kita mikir, wah kita nih sebenarnya males loh. Tanpa sadar, daging kita lebih tebal. Nah, teman-teman di sini, pas daging kita muncul, akhirnya kelebihan kita ketutup deh sama kelebihan kita atau kekuatan kita. Nah, teman-teman, saya pengen boleh nih teman-teman yang sambil kalau memang kameranya nggak bisa dibuka, boleh dibantu chat nih. Kalau menurut kalian apa sih kelebihan
kelebihan menurut kalian sendiri? Saya akan banyak interaksi di sini. Boleh kalau memang kayak Delphos, ada Delphos sebelah ya gampang ya. Di chat aja, biar enak. Yuk kita bisa pakai fitur chat kan di sini kan. Di chat aja, di chat aja nih, boleh nih. Menurut kalian kelebihan itu apa sih? Kayak contoh, Yoas nih, menurut kamu kelebihan itu artinya apa menurut kamu sendiri? Yo, As? Ya kok, bentar. Apa menurut kamu? Kalau kamu bisa buka soal, boleh. Suara. Kalau menurut aku sih kelebihan itu hal yang orang lain tidak punya tapi kita punya. Betul. Orang yang tidak punya, yang kita punya, yang lain belum tentu punya, betul ya? Oke, boleh. Boleh yang lain, boleh kasih masukan mungkin kalau ya kayak yang nggak bisa buka ini boleh nih dibuka di chat aja nih. Kayak mungkin Jose, menurut kamu kali ini strength itu atau kelebihan itu kamu tuh apa sih? Atau Yefta mungkin? Yang lain mungkin masih malu-malu. Kayak udah lama nggak ketemu ya. Mungkin malu-malu sama saya. Apa sih arti strength sendiri bagi Yefta? Atau Jos atau Delphos juga boleh kan, sebelahnya tinggal jawab. Kelebihan anugerah yang harus dikembangkan sih kok. Harus dikembangkan. Apa yang harus kita kembangkan ya? Wah, di sini ada yang chat nih, bagus nih, siapa nih? Satu anugerah yang harus dikembangkan. Wis, luar biasa. Oke. Betul. Nah, kalau menurut saya ya gini, apa sih arti kelebihan menurut saya? Itu semua nggak ada yang salah ya teman-teman ya. Tapi kelebihan itu apa yang paling menonjol dari kita? Jadi kalau dibilang apa namanya tadi, Yoas bener banget. Apa yang orang tidak punya, nah itu yang jadi kelebihan kita. Tapi percaya nggak, Tuhan itu sudah ngasih kita semua tuh hampir sama, memang, tapi ada yang sedikit menonjol. Nah, disitulah kalian tahu nggak sih apa sih? Di sini kan tertulis ya, di sini dibilang, maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupi kekurangan mereka, dibilang. Jadi kamu pernah contoh nih kayak Yoas, kita anggaplah Yoas sama Yefta lah. Sekarang kan karena mereka kan kakak adik ya. Betul ya. Kelebihan Yefta belum tentu ada di Yoas. Betul kan? Kelebihan Yoas belum tentu juga ada di Yefta. Bahkan bisa bilang mungkin bisa kelebihan Yefta dan kelebihan Yoas sama berdua. Tapi ada satu orang lagi kita anggap si Bontot, siapa namanya? Saya lupa jadinya. Yohan kok. Ya? Yohanes ya. Nah, bisa jadi ternyata kekurangannya Yohanes ada di kelebihan kalian berdua. Nah, maka dibilang agar kelebihan kalian kemudian mencukupkan kelebihan kamu mencukupi kekurangan mereka. Jadi hidup itu harus seimbang. Nah, kita tuh sebagai manusia kadang-kadang lupa bahwa kita tuh punya kelebihan yang memang gunanya adalah untuk menutup kekurangan teman-teman. Betul ya? Kebanyakan orang, kelebihannya kita bukan untuk menutupi kekurangannya teman-teman, tapi untuk membuat kelihatan kekurangan mereka. Nah, banyak banget nih. Jadi contoh, kita bisa bilang bahwa dengan kita pintar, wah, ujian kita yang hari ranking 1. Tapi kita tidak dasari dengan iman yang kuat, dengan pelajaran yang akhlak yang bagus. Jadi kita suka tanpa sadar kita suka ngeremehin orang. Nah, itu kan ibaratnya kekurangannya mereka kan. Bukannya menutupi dengan cara kita mungkin kita ngajak dia belajar bersama, ajak dia buat gimana biar dia tidak terlalu pelajarannya tidak bagus. Nah, tapi kita tuh suka lupa. Nah, itu dia daging, teman-teman. Dagingnya kita tuh kadang-kadang suka lebih besar. Nah, jadi kelebihan menurut saya sendiri adalah apa yang nonjol. Jadi kalau kalian ngerasa itu kalian menonjol, benar seperti kata Yefta, itu anugerah yang harus dikembangkan.
nggak salah. Kalau kalian ngerasa nih, contoh Yesta, kelebihannya di mana? Di musik. Ya, kalian yang main di PW pasti kelebihannya di musik. Saya sendiri jujur saya nggak bisa main musik. Makanya saya tidak pernah ikutan PW. Karena saya memang tidak punya kelebihan di situ. Tapi kalian yang punya kalian di musik apa? Diasah bener. Karena kalian udah ada sedikit menonjol. Gitu loh. Nah, apa dan yang menurut saya apa sih artinya kelebihan menurut kalian? Ada satu lagi titik poin adalah yang menurut kalian apa yang kalian kerjakan itu kalian senang dengan hati. Itu is your strength. Itulah kelebihan kamu. Kamu suka, kamu happy, kamu pengen banget melakukan itu gitu loh. Contoh saya sendiri kan kalau bisa dibilang pokoknya orangnya humoris. Saya banyak yang ngomong gitu kan, orangnya humoris karena memang tapi secara ini saya melakukannya dengan happy. Oh ya, saya emang dari awal kan orang lu orangnya lucu ya, Lius ya. Iya, benar juga. Berarti emang ini is my strength. Ini kelebihan saya. Coba kalau memang ini kelebihan saya, coba saya kembangkan. Tapi saya juga harus sukacita untuk melakukannya. Kalau tidak sukacita ya kelebihan kamu ya bakal tertutupi tanpa sadar. Bener ya? Setuju ya? Boleh kasih reaction ya? Jadi saya takutnya saya ngomong sendiri nih. Ya, ada Jose, nah kasih reaction. Cuma berdua doang nih reaction nih. Sedih amat ini kita. Ada yang lain masih ada ya, Adeline, Siska masih ada ya. Pokoknya udah pada tidur. Ya kan? Udah pada tidur taunya. Udah jam 6 Masih kok. Masih ya. Aku aja udah pada tidur kan lagi kayak dengar dongeng. Nah, pertanyaan berikutnya nih yang buat kalian nih, kenapa harus memiliki kelebihan? Menurut kalian nih, kenapa kalian tuh harus memiliki kelebihan? Kalian tahu? Boleh dibantu yang ini? Delfos, mungkin tadi Delfos kayak dibantu di ada yang chat, boleh kita lihat siapa yang chat. Setuju kok, setuju. Perubahan sebagai penutup kelemahan. Wah, betul banget Delfos. Setuju banget. Kenapa kita harus memiliki kelebihan? Percaya nggak? Setiap orang itu pasti benar. Kita manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Tuhan itu udah kasih kita sempurna, udah ada kelebihan, udah ada kekurangan. Jadi kenapa kok dibilang lah kok sempurna tapi kok ada kekurangan ya? Karena buat apa teman-teman? Dia tidak sombong. Satu. Akhirnya ntar kita jadi congkak, jadi sombong. Nah, kita harus juga, kan kita udah hidup itu kan pasti Tuhan itu kasih kita semua itu balance, seimbang. Hidup itu harus seimbang ya teman-teman ya. Di saat kalian ngerasa itu kelebihan kalian pernah ngerasain nggak apa sih kelemahan saya? Kalian pernah tulis nggak? Nah, kalian juga harus sadar kenapa. Kadang-kadang orang itu suka lupa. Nah, itu dia kenapa habis lupa, akhirnya jadi sombong, akhirnya jadi congkak, akhirnya lupa sama Tuhan. Kadang-kadang saya ini orangnya humoris, tapi saya orangnya males. Serius, saya orangnya males untuk melakukan hal-hal yang menurut saya agak ribet. Itu jadi kekurangan bagi saya. Saya sadar itu yang bakal saya ubah. Contoh ribet ya, contoh. Misalkan ada betulin apa gitu, kayak waduh tinggi banget ini ya, atau apa ya. Ya udahlah nanti aja lah. Dan itu akibatnya apa? Bisa merembet kemana-mana. Akhirnya rusaknya lebih parah. Coba saya waktu itu nggak malas, bisa betulin. Nah, tapi kelebihan saya memang adalah saya bisa, kadang-kadang orang ngelihat saya, wih gila lu orangnya bisa bergaul ya, bisa bergaul sama orang, tapi ada pasti kekurangan teman-teman. Untuk menutupin kekurangan kita. Nah, kalian juga harus tahu apa kekurangan kalian. Jadi kalian kadang-kadang jangan sampai ingat kelebihan doang nih, wah gue orangnya begini, pinter lah, terkenal, ganteng, segala macem, tapi kalian lupa apa kekurangan kalian. Karena tanpa sadar, kalian itu sudah dengan kalian mengeksploitasi kelebihan kalian, itu akan jadi sombong nanti ke depannya. Itu yang kita tidak boleh. Nah, seperti yang ayatnya yang di sini kan tertulis kan di sini, supaya ada keseimbangan
Maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupi kekurangan mereka. Nah, berarti menutupi kekurangan mereka atau agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan juga kekurangan kamu. Nah, berarti kita harus saling melengkapi. Apalagi sesama saudara atau seiman. Benar ya? Jangan gara-gara kelebihan kita akhirnya membongkar keburukan orang atau kejelekan orang, itu yang tidak bagus. Supaya adanya keseimbangan. Oke? Dapat? Oke. Nah, teman-teman, kalian pernah ini enggak? Nih, boleh nggak tulis di chat? Sebutkan 3 kelebihan diri kalian sendiri. Kalian pernah sadar nggak? Boleh coba di chat, tulis kelebihan kalian apa sih? Saya pengen tahu. Ayo, kalau yang belum tulis akan saya tagih terus nih. Mumpung orangnya nggak rame. 3 aja. Karena ini bakal kepake nanti. Karena gini teman-teman, kalian kan sekarang ada di masa di mana kalian sudah bakal ke tahap selanjutnya adalah bekerja. Bentar. Kebanyakan orang ada beberapa perusahaan pasti bakal minta, dia nanya, sebutin 3 kelebihan kamu. Coba tulis di chat, boleh di kolom chat teman-teman, silakan. 3 kelebihan kalian yang kalian sadari. Kalau saya ya, nih saya akan tulis sendiri. Oke. Kalau saya nih, tulis. Nah, ini saya sendiri. Saya akui kalau saya ada orang humoris, 1, kedua mudah bergaul, ketiga tidak gampang emosian. Udah pasti itu. Nah, kalian boleh tulis nih, apa nih? Kok nggak ada yang tulis? Ini nggak ada yang bisa fitur cek, tidak ada ya? Ini Efta kok malah live? Habis disuruh isi. Nah, teman-teman boleh diisi, ada Yose, boleh Adeline, Siska, boleh diisi, Yose boleh diisi, dicatat, sebutkan 3 kelebihan kalian. Lagi dipikir kok. Masa banyak-banyak, cuma 3 loh. Yoas juga isi, Yoas. Tadi nunduk aja kagak ngisi. Kasih kesempatan yang lain kok. Tulis dulu biar pada lain ngikut. Tulis aja 3 dulu, ayo. 3 aja kelebihan kalian. Kenapa? Ada lagi tidur jangan-jangan ini ya. Nah, Yefta kritis, suka bergaul, teliti. Ini Delphos tapi ini pakai ID Yefta. Oke, nah. Yang lain mana nih? Yose. Yose. Lebih mudah mengerti dalam hitung-hitungan. Oke. Mudah beradaptasi, tidak gampang emosi. Oke. Kelihatan orangnya memang pintar. Hitung-hitungan yo. Yang lain boleh Yoas, Adeline, Siska. Saya akan tagih sampai habis. Sampai jam 9 saya tungguin. Mendingan diisi. Jadi loh teman-teman, kenapa kalian harus bisa isi? Karena di sini, kalian dengan mengisi ini ya, kalian akan tahu, oh iya kelebihan gue ini ya. Gitu, tanpa kalian, jadi kalian bisa, kedepannya kalian akan tahu, oh ini harus gue coba asah. Seperti kata Delphos benar tadi dia bilang. Ini yang bakal ini anugerah Tuhan yang bakal gue kembangkan. Yoas senang membantu, oke, senang berteman, senang belajar hal baru. Yang lain, Yose,
Siska sama Adeline berarti. Silakan ketik aja. Nggak apa-apa. Hal yang simpel. Pelik. Mana Felix? Felix kayaknya udah list tadi ya. Cewek-cewek mungkin jago masak. Kan siapa tahu Siska kayak jago masak. Ya kan nggak apa-apa. Itu kelebihan kalian yang memang mungkin kalian tidak apa ya. Tadi ditelepon, Felix kuotanya habis. Oh, ya sudah nggak apa-apa. Berarti Jose bisa ketik. Jose udah ketik ya. Oke. Berarti tinggal Adeline sama Siska ya. Betul ya? Adeline, Siska, yuk boleh isi aja. Atau memang lagi di luar mungkin atau lagi di jalan. Siska ada masak, nyanyi, main gitar. Nah, benar. Berarti tinggal Adeline nih. Adeline udah pasti ada nyanyi nih. Gini, nyanyi doang, dua lagi dong, Adeline. Terus 2 lagi. Karena percaya atau enggak ya teman-teman ya, kalau di dalam dunia kerja kalian, nanti kalian akan ditanya. Karena dalam dunia kerja, jawaban kalian yang kalian merasa lebih pede, jadi gini loh, HR, ini akan saya kasih sedikit bocoran nih, tapi tunggu Adeline dulu nih jawab 2 lagi. Ayo Adeline 2 lagi. Bisa nyanyi doang Adeline mungkin bisa pintar baca puisi, bisa pintar buat masak. 1 lagi Adeline. Senang membantu. Oke, thank you semua responnya. Nah, teman-teman nih saya akan kasih tahu. Ini gini ya, kenapa kalian harus baca gini loh. Jadi saya pernah pengalaman lagi ya teman-teman ya. Saya hanya duluan, saya bukan mau ngajarin. HRD itu pasti ada, saya nggak bilang semua HRD pasti, tapi ada satu perusahaan tuh suka. Karena ini ada dalam pelajaran psikologi, ya mungkin saya nggak tahu nih sih, mungkin Jose kalau nggak salah psikolog ya, betul ya. Jose ambil psikolog betul, kan ya? Pak, betul. Nah, saya lupa nih di buku siapa nih ada. Jadi gini, kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang ini HRD ini suka pakai nih, dibilang kenapa sebutin dia 3 kelebihan kamu, dia bilang. Tahu nggak kenapa? Kadang-kadang orang itu masih ada jawab nah terus dia juga ada yang sih senangnya begini. Nah teman-teman, apa tahu perbedaannya? Perbedaannya adalah 1, di saat kalian bermasalah, ada masalah, tindakan apa yang kalian ambil? 1, dengan kalian bisa menjawab cepat, kadang-kadang kalian bisa mengambil keputusan dengan cepat. 1. Kedua, dengan kalian bisa menjawab lebih lama, bukannya tidak bisa menyelesaikan masalah, cuma kalian responnya lebih lama untuk mengambil satu keputusan. Kadang-kadang urgennya itu kadang-kadang jadi buyar. Contoh ya. Contoh lagi ada apa, amit-amit ada kasus yang gede, kalian akhirnya bingung, kalang kabut karena kenapa? Kalian sendiri bingung, gue harus ngapain ya orangnya ya. Nah, HRD itu suka nanya begitu, dia pengen tahu jawaban, bukan masalah jawabannya sebenarnya. Jawabannya adalah respon kalian seperti apa. Nah, sorry, Jose itu teknik sipil ya, sorry Jose. Gue pikir lu psikolog, Jose, berarti udah pindah. Nah, jadi itu kadang-kadang HRD itu suka ngambil kayak gitu, karena dia pengen tahu respon kalian dengan kalian sadar dengan diri kelebihan kalian. Bahkan ada yang ditanya, sebutin 3 kelebihan dan 3 kekurangan kalian. Wah, itu yang 3 kekurangan, mungkin itu jawabnya lama. Nah, kalian dengan jawabnya bisa lebih cepat. Ini saya kembali lagi, saya nggak bilang jawaban saya benar ya, tapi ada beberapa buku yang memang memakai teknik ini, dia bilang, dengan adanya masalah, kalian bisa langsung menyelesaikannya tuh dengan cepat. Respon kalian seperti apa. Nah, HRD bisa melihat nih, ini orang cepat tanggap. Kenapa? Hal di diri kalian aja tahu, kelebihan kalian, kekurangan kalian itu kalian tahu. Jadi kalau suatu hari di dalam kantor itu ada masalah apa, kalian juga cepat menanggapi kasusnya. Jadi respon yang apa? Jadi HRD juga bisa, ternyata nih orang kalau ada masalah kantor atau apa, cepet nih beresinnya nih, nggak berbelit-belit, nggak muter-muter gitu, nggak jadinya nggak makan waktu. Nah, ini cocok, orangnya bagus. Jadi banyak kok orang-orang kan itu mereka suka pilih yang kayak
Halo kok. Kolius. Jawab enggak? Oh, internet mati. Oke. Satu belepotan, satu. Oke, ini kedengeran nggak suara saya pakai di Panji nih? Kedengaran kok. Kedengeran kok. Halo, kedengeran ya? Oke, saya nggak tahu nih kenapa device iPad saya tiba-tiba keluar sendiri. Coba saya keluar sebentar ya. Nah, kita ngomongin lagi tadi sedikit masalah kerjaan ya, teman-teman. Kadang-kadang nih, kalau pas saya tadi kan pasti ditanya nih, kelebihan kamu apa sih? Dia pasti suka, betul nggak? Kata orang sih saya rajin, kata orang sih saya pintar. Itu juga kemungkinan besar pasti nggak bakal. Karena kenapa? Itu kata orang, bukan kata saya sendiri. Kalian aja nggak yakin sama diri kalian, kelebihan kalian. Kalian aja belum tahu apa yang mau kalian kerjain gitu. Apa sih kelebihan kekurangan kalian? Ini kedengeran suara saya di sini ya. Sorry ya, saya nggak kalau di sini kalau buka kameranya kurang bagus. Karena laptopnya kameranya lagi ini pakai laptop soalnya. Kedengeran ya Yos, ya Iya, iya, Pak, kok. kasih respon. Oke, Kedengeran kok. jempol. Oh, kameranya aja nggak ada. Ya, halo. Halo. Iya, halo. Nah, kedengeran ya. Iya, iya. Oke, nah tadi, nah banyak orang tuh suka, ya dia bilang kata orang saya nggak bisa, kata orang saya lucu gitu, kata orang saya pinter. Nah, itu kenapa? Berarti dia tidak tahu apa kelebihan kamu, apa kekuatan kamu. Nah, buat teman-teman semua, kalian tidak salah. Cuma inilah waktunya kalian buat ningkatin kelebihan kalian. Kalian sekarang udah tahu nih apa kelebihan kalian. Kalau itu kelebihan kalian yang menonjol, ya kalian tinggal ibaratin kalian punya waktu buat ekstra, di effortnya dilebihin. Contoh tadi kayak itu Siska sukanya nyanyi, masak ya, berarti gue coba gue naikin intensitas waktu gue buat nyanyi, lebih banyak nyanyi, dilatih vokalnya. Itu kan jadi kelebihan kalian yang kelak akan menutupi kekurangan teman-teman yang lain. Contoh ternyata ada yang mau acara apa, ternyata mereka kan, suara gue sakit nih, tenggorokan. Iya, Siska kan pintar nyanyi. Tanpa sadar, Siska sudah menolong si orang yang harusnya tampil, akhirnya dia yang menggantikan. Nah, bisa kan? Jadi mulai sekarang teman-teman kenali kelebihan kamu, kenali apa yang jadi kekuatan kalian, asah terus. Kalau pisau udah tahu tajam, tapi kalau nggak diasah ya tetap aja itu akan jadi tumpul. Kalian udah tahu kelebihan kalian begini, tapi kalau kalian nggak pernah diasah, ya itu akan jadi ya biasa aja gitu. Ya, itu ada masukan apa? Jelas? Oke, nah teman-teman, oke, mungkin dari saya cukup. Ini saya kembalikan ke admin ya, atau siapa hari ini yang jadi itunya, WL-nya? Yefta ya? Yefta. Ya kok. Oke, thank you ya. Sip, saya kembalikan ke Yefta. Oke, terima kasih juga kok, Tuhan berkati. Teman-teman, kita semua diberkati ya. Amin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tidak sengaja. Ya. Semoga ini bisa menjadi berkat
Ini bukan sebuah pengajaran, ini cuma sharing dari saya saja. Sampai kita nyesel di kemudian hari kita nggak sempat kembali kemampuan kita, makanya kita diingetin nih dari sekarang supaya kita temuin kemampuan kita sama kembangin kemampuan itu, jangan disia-siain waktu muda kita, gitu ya sih. Nah selanjutnya kita mau lanjut doa syafaat buat bangsa ini. Nah setelah doa syafaat itu kita bakal baca Mazmur 91 bareng-bareng. Pas doa boleh di mute aja, nanti aku yang pimpin sama Devo di tempat ini. Itu sih. Nah, sebelum doa kita nyanyi lagu Bang Pulihkan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan berkumpul di tempat ini Tuhan, berkumpul Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk adain Zoom Youth ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau berdoa syafaat ya Tuhan, hari ini kami mau doain untuk negeri kami ini Tuhan, bangsa kami ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Indonesia ini Tuhan, bahkan bukan Indonesia saja Tuhan, bahkan satu dunia ini Tuhan sedang dilanda Tuhan dengan musibah COVID-19 Tuhan. Hari kami mau berdoa Tuhan bersama-sama Tuhan, kami mau satuin hati Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau adalah sumber kekuatan kami, Engkau sumber perlindungan kami Tuhan, Engkau kota benteng kami Tuhan, dan tubuh pertahanan kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan segala kekhawatiran kami dan tangan-Mu aja Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan, COVID-19 ini Tuhan, di bangsa kami ini Tuhan, khususnya Tuhan, biarlah Tuhan boleh cepat membaik ya Tuhan, biarlah Tuhan COVID ini Tuhan ada Tuhan, itu kami percaya Tuhan, oleh karena ada rencana-Mu Tuhan yang baik buat setiap kami Tuhan di tempat ini. Sekalipun ya Tuhan, mungkin kelihatannya saat ini kami melihatnya buruk ya Tuhan,
Tapi kami percaya Tuhan, rancangan-Mu itu damai sejahtera buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun Tuhan mungkin banyak masalah yang kami hadapi akhir-akhir ini Tuhan, mungkin permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan Tuhan, ataupun permasalahan sosial lainnya Tuhan. Tuhan, dan tolonglah Tuhan, Engkau yang ikut campur selalu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan tolong biarlah COVID ini Tuhan tidak membuat kami semakin jauh dari Engkau Tuhan, tak melainkan kami semakin dekat dengan Engkau aja Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan setiap rakyat-rakyat maupun pemerintah-pemerintah Tuhan, biarlah kami boleh bekerja sama dengan baik ya Tuhan untuk memenangkan COVID ini Tuhan bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama-sama kami pasti bisa Tuhan, bersamamu juga kami pasti bisa Tuhan. Tuhan biarlah Engkau yang berhikmat pada setiap rakyat di Indonesia, berhikmat pada pemerintah di Indonesia, biarlah kami Tuhan boleh selalu mengandalkan Engkau Tuhan buat dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan menjalani setiap aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan, siap jemaat-jemaat-Mu juga yang sakit Tuhan, siap rakyat Indonesia Tuhan yang mungkin lagi sakit Tuhan, biar Engkau Tuhan yang selalu Tuhan melindungi mereka Tuhan, beri sukacita Tuhan pada mereka Tuhan, biar sekalipun mereka lagi sakit Tuhan, mereka Tuhan boleh tetap tenang Tuhan, boleh tetap memiliki damai sejahtera dan selalu merasakan kasih dari-Mu Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu Tuhan gak pernah kendor buat setiap kami ya Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan, biarlah Tuhan kasih-Mu Tuhan selalu ada Tuhan buat setiap rakyat di Indonesia ini Tuhan, nggak memandang suku, agama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan merata buat setiap kami dan tiada batasnya Tuhan. Tuhan, kami percaya juga Tuhan, Engkau akan melindungi setiap kami Tuhan, tapi kami juga mau Tuhan ingatkan kami Tuhan untuk kami menjaga kesehatan kami Tuhan, kami tetap berjuang Tuhan untuk menjalani hari-hari Tuhan. Biar Engkau selalu ingatin setiap kami ya Tuhan, Allah Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Akhir-akhir ini Tuhan banyak Tuhan bencana alam yang terjadi Tuhan, whether longsor, banjir Tuhan, gempa bumi Tuhan, bahkan yang terakhir juga ada Sriwijaya Air yang jatuh ya Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan, biar setiap bencana ini, setiap musibah itu Tuhan, kami boleh menerima hikmatnya Tuhan dari Engkau Tuhan, biar kami semakin dekat aja dengan Engkau Tuhan. Tuhan tolong Tuhan setiap keluarga yang ditinggalkan Tuhan, biar Engkau yang beri hiburan Tuhan, kasih dari-Mu Tuhan, biar selalu melingkupi mereka, biar mereka Tuhan Engkau beri yang pengertian Tuhan yang dalam Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh menerima setiap kenyataan yang ada Tuhan. Tuhan, biarlah mereka juga Tuhan Engkau terus perbarui Tuhan hikmatnya Tuhan, biar mereka Tuhan selalu Tuhan dalam perlindungan kasih-Mu aja Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan, biar negeri ini Tuhan terus semakin mengalami pembaikan Tuhan, dan setiap bencana-bencana alam Tuhan biarlah boleh berakhir Tuhan secepatnya Tuhan, biar pemerintah juga Tuhan boleh mengevakuasi dengan baik Tuhan, biar setiap pekerja-pekerja-Mu Tuhan yang bekerja, berjuang, berkorban Tuhan buat bangsa dan negara ini Tuhan, biar Engkau yang memberkati mereka Tuhan, beri hikmat pada mereka, biar mereka boleh mengurusi semua ini Tuhan bersama-sama Tuhan dengan baik ya Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan, biarlah Tuhan semua yang Indonesia yang sedang kerjakan Tuhan, Kau yang ikut campur dalamnya Tuhan. Tolong Tuhan, Presiden kami juga Tuhan, wakilnya Tuhan, biarlah Tuhan Kau beri hikmat pada mereka Tuhan, supaya mereka boleh memimpin bangsa ini lebih baik dan lebih baik lagi dengan takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tolonglah Tuhan, biar siap juga Tuhan rakyat-rakyat kecil maupun pengusaha Tuhan di Indonesia ini Tuhan, yang mungkin lagi mengalami kesulitan Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang selalu sertai mereka Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan nggak pernah habis-habisnya Tuhan buat setiap mereka Tuhan, biar mereka Tuhan boleh terus menikmati Tuhan berkat dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar COVID ini Tuhan menjadikan kami semakin dekat dengan Engkau aja Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah kami berdoa Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus memimpin gereja ini Tuhan, mulai dari ibadah online ya Tuhan, maupun ibadah-ibadah seperti youth, usin, sekolah minggu dan lain-lainnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan segalanya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan.
BGJ ini boleh terus bertumbuh Tuhan, bersama-sama Tuhan, menjadi satu hati Tuhan, bukan menjadi bercabang-cabang Tuhan, tapi kami mau menjadi satu hati Tuhan, satu kepala, yaitu Engkau ya Tuhan Yesus. Biar kami boleh saling melengkapi Tuhan, biar setiap kekurangan kami boleh saling melengkapinya Tuhan, karena kami ini tubuh Tuhan, tangan membutuhkan kaki, kaki membutuhkan mata ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, biar kami boleh saling melengkapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah berdoa Tuhan. Sekarang kami mau baca. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Pengumuman Koyoas. Kalau Koyoas boleh lanjut pengumuman ya. Langsung aja. Ibadah online sama minggu depan ada ibadah lagi. Jadi pengumumannya ibadah online besok. Iya. Ibadah online besok, ibadah umum seperti biasa tetap ada, online maupun offline. Terus minggu depan yuk ada lagi jam 5 lagi. Oke, itu aja. Oke, aku serahkan pada Koyoas. Oke, ya, thank you Kolius buat hari ini, buat sharingnya. Ibadah kita udah selesai. Kalau misalnya ada yang mau keluar, boleh silakan live. Itu aja sih. Thank you ya semua. Thank you, Ko. ya. Thank you, Ko. Jadi ini iPad-nya saya nggak bisa online lagi nih. Apa? Nggak tahu. Kasih linknya nggak bisa masuk lagi. Oh, Ko, nggak apa-apa. Saya izin live, dadah semua. Ya, Ko. Yo, terima kasih. Oke, semua. Terima kasih. Saya See you next week, see you tomorrow. Pos. Ya. Itu doa siapa, Pos? Pak Edi minta atau Pak Edi yang minta atau kalian yang ini apa? Oh. Tadi mah orang mah langsung aja habisin sama doa penutup kalau mau kayak gitu. Ngapain di tengah-tengah kayak gitu? Nggak kedengeran, Bos. Kedengeran? Oh ya. Iya itu aja sih. Maksudku kalau misalnya mau doa langsung aja doa habis. Kan biasa kan kita kan kayak gitu. Pengumuman terus doa langsung doa tutup. Habis firman pengumuman baru doa, kalau mau doa syafaat, doa penutup segala macam di situ gue kayak gitu biar nggak kayak tadi. Gue juga bingung masa doa lagi baru doa. Pengumumannya kan cuma 1 biji doang. Oh iya. Aneh aja. Iya. Guys, Jose hidup kan sih? Ada Ada evaluasi apa lagi nggak? Ada.
Minggu depan mau kayak gimana? Gimana ya? Kayak tadi sih gue kurang enak sih sebenarnya. Ini aja deh Pos. Bikin kayak sekolah minggu aja lah. Ini kan Video lagi. enggak. Jadi tetap di ini, jadi kita Sabtunya itu yang PW tetap jalan. Live berarti. Live. Kayak live streaming gitu. Iya. Ya kayak live streaming ibadah minggu. Lo bisa gak? Nggak buat bentuk video aja. Jangan video males. Nontonnya bisa-bisa. Enggak, kalau misalnya bentuknya video ya nontonnya kayak tadi lah. Gimana nih? Oh pas nyanyi worship tadi awal lah. Gue yang worshipnya doang. Emang kan nanti kan kalau misalnya PW-nya jadi satu sama PW-nya langsung di tempat, ya berarti sampai habis ya di tempat. Kecuali pembicara ada pilihannya tuh, mau di rumah atau mau di tempat boleh. Kalau misalnya kayak gitu males ke gerejanya aja sih. Iya. Males apa? Di gereja. Males di gereja. Soalnya kagak ada orang di sana. Kalau misalnya ada damar atau roman mah nggak ada masalah sih. Udah ada kunci segala macem kan. Oh, enggak kan harus balikin kunci, ngambil kunci, tuh ngerapihin atas lagi. Bikin ini aja yuk yang pakai gitar aja udah. Gak usah full musik. Ya, tapi kan tetap aja Pos. Kalau mau kayak gitu minimal connect ke mixer. Karena bisa sih kalau mau ngambil pakai mixer yang di bawah tuh. Speaker yang di bawah. Tapi gue nggak tahu sih, belum pernah coba. Harus dicoba dulu. Nah kalau sekolah minggu jatuhnya kayak ibadah online. Iya, kayak gitu. Nah, terus kan kalau kayak gitu kan kita nggak bisa harus pakai mic lah. Nggak bisa nggak pakai mic. Iya. Tapi gue lebih prefer kayak gitu dibandingkan kayak tadi. Kayaknya rada apa ya? Kurang enak aja lah. Ya nggak ada masalah sih juga. Oke. Berarti kita pakai mixer bawah aja. Nah, nanti dicoba dulu Pos. Nanti dicoba dulu. Kalau misalnya bisa kita coba, kalau nggak bisa ya udah. Soalnya kalau pakai WL singer kayak gitu, orangnya yang susah nyarinya. Oh, pakai WL aja, satu aja. Kayak kemarin kita rekaman. Kalau mau nggak usah full band juga, pakai satu aja, satu orang main gitar aja. Dulu kan kita awal-awal begitu juga. Pakai 2 orang lah maksimal. Minimal. Maksimal lah. Minimal dong. Iya minimal 2. Iya, maksimal. Kalau misalnya pada itu semua yang Zoom siapa? Ya udah, orang-orang yang di situ juga lah ngikut. Lah emang kalau yang pelayanan kagak ikut nge-Zoom apa? Ya kan? Itu aja sih. Yowes. Apa lagi ya? Wajah saya udah masukkan. Keluaran dia kayaknya. Ya udah sih teman. Ya udah. Kita tiap minggu mau baca ini enggak? Bebas Bos.
nggak ada masalah gue. Kalau mau baca sebelum itu bacanya sesudah doa atau sebelum doa? Setelah firman. Padahal masih bos. Enggak ah, pendek ini. Kan 2 slide. 2 slide pendek tahu. 2? Oh ini ada 2. Gue pernah nih baca ginian dulu di gereja apa ya? Tuh. Pendek kan yuk. Nggak ada masalah sih kalau mau baca. Kan WL yang baca. Wah, bareng-bareng. Enggak, iya boleh. Tetap aja kan semuanya pada nge-mute. Kalau misalnya semua pada buka mic mah agak kedengeran, kagak ada yang ngedengerin. Gue masih Kita mau